Halo, balik lagi di YouTube channel Rizky Purnadi dan gue udah bareng sama teman gue nih, Ya, Hendra. Panggilannya HW. Lu Ya. lebih seneng gue panggil HW apa Hendra? Lu panggil gua HW aja deh. Ya udah, lebih senang dipanggil HW. Oke, sekarang gue ketemu HW karena ternyata HW cerita dia baru beli mobil X Taxi. Iya bener. Lu beli mobil ini karena inspirasi siapa, We? Sebenarnya sih karena kebanyakan nonton YouTube kali ya. Jadi Karena berapa bulan lalu kan itu kan lagi booming tuh. Iya. Ya kebetulan gua itu sebenarnya emang udah planning beli mobil dari Desember lalu, tahun lalu. Oke. Cuma itu undur-undur. Oke. Karena sih sepengaruhnya pengaruh dari YouTube juga ya. Aha. Karena pertama dulu tuh Desember gue pengen ngambil mobil Yaris tuh. Iya. Cuma ujung-ujungnya nonton-nonton YouTube-nya Ridwan Hanif tuh yang soal beli mobil tanpa nyicil. Oh, I see. Itu Ya, mulai ya, gua start dari ingat. itu tuh. Gue mikir, Oke. gue bisa ngambil itu mobil Yaris TRD. Tapi lo mesti nyicil kalau ngambil Yaris. Iya. Tapi pas gue nonton, gue bilang bener juga hitung-hitungannya. Kalau nyicil ruginya banyak gitu loh. Akhirnya lo beli mobil X Taxi pun nggak apa-apa, yang penting nggak nyicil. Nggak nyicil. Oke, jadi itu alasan kenapa si HW beli mobil X Taxi, yang penting biar nggak nyicil. Iya. Dan itu sebenarnya ceritanya panjang sih. Nanti cerita Turun-turunnya. panjangnya kita bahas pada saat di video yang kedua ya, part 2-nya oke. ya. Oke, karena di part 1 yang sekarang, gua bakal langsung nge-review mobil Vios X Taxi bareng sama pemiliknya langsung. Jadi ini adalah remix review pemilik. Langsung nih, We. Gue yang pegang kameranya. Kita langsung nge-review bareng sama lo, We. Oke. Oke, ini adalah Vios X Taxi-nya. Berarti ini keluaran tahun berapa nih, We? Ini 2013. Kalau di komunitas orang taunya Vios Gen 3. Oke, jadi 2013 Vios Gen 3. Lu mau muncul di kamera boleh, We, kalau di sini, We. Karena yang nge-review pemiliknya, We. Oke, jadi kalau nih, gue bukan review mobil nih soalnya nih. nggak apa-apa, seenggaknya lu kayak nunjukin ya, tampak depan ini dari mobil ini yang lu suka tuh bagian mananya, We? Sebenarnya ya, dari antara Kia Gen 1, Gen 2, Gen 3, gue paling demen di Gen 3 itu karena bentuknya udah jauh lebih modern. Oke. Dari lekukan-lekukannya itu udah mulai tajam. Ya. Dan itu kelihatan lebih sporty. Dibandingkan dengan Gen 2 yang waktu itu zaman tahun 2000-an awal tuh mobil pada bulat-bulat semua. Dan itu gue nggak suka. Makanya ini satu alasan kenapa gue demennya sama Gen 3. Oke. Karena udah tajam, sporty. Itu sih alasan utamanya sih. Oke, We. Sekarang kita lanjut ke bagian belakang dulu, We. Oke, tadi di bagian depan, ya gue setuju sih ya, tampaknya udah sporty, udah lebih modern. Kan sebelumnya udah masih bulat-bulat di Gen 2-nya. Iya. Nah, tampak belakang ini apa yang lu suka? Maju ya ke kamera, nggak Kalau apa-apa. dari belakang sih ya, kalau dari Toyota Vios ini, kalau dari gua secara pribadi, overall sih masih terlihat modern ya, Iya. itu satunya. Dan yang kedua, sebenarnya ini plus minus sih, antara mau benar sporty apa enggak, cuma ini emang lebih kalem, lebih kayak sleeper car lah. Tapi bukan sleeper performance. Tapi ini bisa dibilang sleeper audio kali ya nanti ya. Ya, gue Tapi setuju lah, overall- namanya pemilik yang ngomong setuju. Cuma ya untuk overall di belakangnya itu nggak ketinggalan zaman lah intinya. Ya, dan by the way juga kita di sini nggak berdua, kita bertiga, ada Fikri juga. Hai Fik. Fik, kalau nanti mau ikut komentar juga boleh, Fik, biar rame, Fik, kita. Sekarang kita masuk ke tampak samping. Wih, mobil X Taxi udah ganti velg, bos. Udah ganteng nih. Oke, We, lu jelasin, We, tampak samping dari Gen 1, 2, ke 3 ini ada perubahannya nggak, We? Kalau dari tampak samping, kalau semua orang tahu pasti velgnya lah. Ya, Kan bawaan kalau Toyota 5 itu dia masih pakai ring 14 velg kaleng. Jadi ini sebenarnya rencananya itu sebenarnya gue nggak mau upgrade velg sih. Cuma kebetulan mobil ya yang kebetulan saya punya ambil, banyak duit lah ya. bukan kebetulan banyak duit. Bukan karena untuk duit. Ya emang sih budgetnya seharusnya gua sekarang ini seharusnya bisa beli cash juga mobil Ya. ECGC, tapi ujungnya yang Toyota Limo X Taxi, jadi budget untuk upgrade-nya jadi lumayan banyak. Tapi sebenarnya itu awalnya itu gua nggak mau upgrade velg dulu. Oke. Tapi pas gue beli, gue ada satu dari
ada 2 ban yang masalah pasti beli. Oke. Sebenarnya 3 dari 4 ban, 3 itu masih bagus yang terpasang. 1 udah botak sayangnya. Cuma nih saran aja buat teman-teman yang nanti kalau udah nyari mobil ini, even pakai jasa montir atau jasa online yang buat ngecek itu, cuma saya nggak mau sebutin namanya yang pernah saya pakai itu, tapi butuh dicek ulang lagi, tergantung mereka miss, dan itu salah satu merekanya di sananya miss. Jadi awalnya karena emang bannya ada yang masalah, ya udah lu sekalian ganti velg. Sekalian ganti velg. Sebenarnya udah keracunan juga sih di YouTube sih. Tapi emang lebih ganteng. Emang jauh lebih ganteng. Jauh lebih ganteng. Nih ya, menurut kalian gimana velgnya sama Vios ini masuk atau enggak? Please isi kolom komentar di bawah. Oke, sekarang kita masuk ke bagian interior. Yuk, kita masuk ke bagian dari interiornya. Oke. Ops. Duduk, we. Boleh, we. Nyantai aja, we. Nih, jadi ini interiornya. Ya, kalau dilihat untuk kayak kulit, setir, jok, sama trim itu sebenarnya masih bawaan ya, belum banyak berubah. Cuma di sini pasti kelihatan yang paling banyak berubah itu pilar speakernya. Tahan, we. Ntar modifikasinya akan ada di video berikutnya ya. Jadi modifikasinya tahan, jangan lu bocorin dulu. Jadi gua nggak bocorin dulu. Ya di sini joknya masih bawaan dan ini sebenarnya PR juga kalau lu orangnya gatel sih. Kalau pakai aja ini masih nyaman sih sebenarnya. Tapi karena ini joknya juga masih yang bekas taksi ya? Ya ini masih bekas taksi dan beberapa busanya juga udah mulai jeblok nih. Ya, udah mulai kempos. Udah kempos. Dan gua kan udah masuk mobil lu nih, we ya. Gue cium juga masih agak-agak bau-bau taksi, we. Ya. Jadi emang mesti kedepannya ada rencana akan lo ganti nih joknya ya? Itu salah satu di jadwal gua juga sih sudah. Ini audio, gua rencananya emang mau ubah semua di interior dari kursi dan lain, tapi pastinya budgetnya ngantri dulu sih. Karena ini ya udah lumayan bocor lah. Kalau dibilang jajannya banyak. Rencana dari hemat emang banyak juga sih ujung-ujungnya. Cuma bukan taksi itu banyak jajan yang kalau untuk perbaiki untuk fungsionalitas doang ya. Itu jajannya sebenarnya kalau ngambil ini kebetulan X Bluebird itu nggak banyak, rata-rata minor. Biasanya kemarin tuh yang masalah kemarin tuh roda tuh sebenarnya masih bisa pakai, cuma gatal aja ubah. Satu botak kan bisa ngambil yang cadangan ganti udah beres. Ya atau lo ganti satu bannya aja. Yang getar-getar palingan di balancing beres. Cuma ujungnya gatal, udah emang ada kebanyakan nonton YouTube sih. Jadi makanya ganti velg. Oke, we. Jadi overall lu pemakaian mobil ini udah berapa bulan nih mobil lu pegang? Jujur, ini udah mau 3 bulan. 3 bulan ya. Dan dari 3 bulan lu beli sampai sekarang ada masalah-masalah yang lu temuin nggak? Kalau masalah fatal, enggak. Sampai bikin mogok, enggak. Cuma balik lagi, tadi kan masalah ban udah gue sebutin tuh. Ada satu lagi masalah yang lupa gue sebutin. Jadi tadi di luar ban ada satu masalah lagi nih ya. Oke, masalah apa? Radiator. Oke, kenapa, we? Radiatornya? Radiatornya tuh bagian atasnya tuh ada yang retak bocor. Wow. Tapi pas pengecekan yang pakai montir yang online itu nggak ketahuan. Akhirnya lo apain radiatornya? Radiatornya itu bagian atas tuh diganti. Dan gua kena biaya berapa? Orang 1 juta sih. 1 juta ya. Oke. 1 juta, dan buat gua sih waktu itu ya nggak apa-apa lah, karena gua udah siapin juga kan. Karena gua kalau beli mobil taksi ini at least sediain 10-15 juta buat jaga-jaga. Oke. Kalau udah siap, lu nggak akan kecewa. Jadi selain ban, radiator, ada lagi masalah yang lo nemuin? Selain masalah yang gua nemuin ya lebih ke masalah kecil kayak trim dan lain udah nggak rapi. Terus kalau buat kedepannya, kalau kalian memang belinya orangnya rewel dan suka yang lebih detail, untuk upgrade ini kayak gini nih, sebaiknya upgrade sendiri. Kalau dilihat detailnya ini udah bayar upgrade tapi bentuknya jelek banget. Ya. Benar, dan juga ini kayak agak masih goyang gitu ya. Iya. Nggak kokoh. Kalau punya banyak waktu dan
pengen belajar ya, karena gue ini jujur mobil pertama. Gue ngambil ini karena selain tujuan pengen nyari PR juga, karena dari PR lu bisa belajar mobil. Oke, di luar yang tadi roda, radiator, interiornya ada yang kurang sempurna, ada masalah besar lagi? Soalnya nggak ada masalah besar. Oke, mudah-mudahan nggak ada masalah lagi ya. Ya. Overall, apa? Oh, kilometer. Gua setuju. Benar. Thank you Fik, thank you Fikri. Sebenarnya ya, ini karena bluebird. Sebenarnya kilometernya pasti tinggi. Nih, bentar. Kita lihat ya. 289.000. Oke. Udah masuk mobil capek. Cuma ada satu hal yang mesti diketahui. Kalau mobil taksi, kalau misalnya udah dijual nih, udah 3 tahun nih, wah alarm terus nih. Udah, buka dulu. Nah, ada yang bilang mesti hati-hati juga kalau kilometer rendah. Udah diputar. Kalau kilometer rendah bukan diputar. Kalau misalnya dia kecelakaan, diem. Itu salah satu alasan dibilang, alasannya kenapa. Masuk akal. Masuk make sense sih. Apalagi kan bluebird kan pasti jalan. Dan orang supirnya juga kan ketika kan pakai sistem komisi, pasti jalan terus nih mobil. Jadi ini termasuk wajar sih. Pertanyaan terakhir dan jadi penutup, lo beli mobil ini nyesel atau enggak? Overall sih nggak nyesel sih. Oke, berarti overall lo happy ya? Karena happy, karena ini mobil pertama, skill ngemudi gue tuh jelek. Dan gue tinggal di apartemen, itu sempit parkirnya. Jadi itu gue sempat 2 kali belakang nyium tembok. Jadi karena ini mobil taksi, bukan mobil baru, jadi nggak gitu sakit hati. Itu sih. Jadi gue nggak nyesel banget. Oke, itu dia tadi video ini Part 1 ngebahas tentang review mobil ala-ala. Jadi ini bukan review mobil yang serius ya. Kalau kalian para netizen yang komentarin kok review mobilnya kayak bercanda banget ya, kita berdua memang bawaannya fun review aja, seru-seruan. Sebenarnya ini bukan review sih, share experience sih Ya, sebenarnya. sebenarnya kenapa sih review pemilik ini muncul? Yang lebih kita tampilin bukan review mobilnya, lebih ke sharing experience pemilik. Pakai mobil ini gimana, ada PR atau enggak. Oke, thank you udah nonton video ini. Video ini akan lanjut ke video yang kedua. Kita akan ngebahas modifikasi gila-gilaan yang dilakuin sama si orang ini nih, sama si Hendra. Lu akan penasaran apa aja yang dimodifikasi di mobil ini dan udah habis berapa? Ikutin part 2-nya ya. Thank you udah nonton video ini. Semoga video ini akan memberikan inspirasi buat kamu semua yang galau, yang pengen beli mobil tanpa nyicil. Karena harganya murah. Sampai ketemu di part 2-nya. Yeay.